Selamat pagi Jakarta dan juga semua kota dan tempat bahkan pelosok dunia yang bisa menyimak kita. Salah satu berkah dari teknologi tentu saja. Kita berjumpa lagi dalam perspektif Indonesia yang seperti biasanya kita akan selenggarakan dari pukul 9 sampai 11 waktu Indonesia bagian Barat. Bersama saya Chan Low Lembah. Dan kita seperti biasanya acara ini terselenggara atas kerjasama Populi Center Smart FM Network yang didukung oleh The Maj Senayan Jakarta. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana sudah berlangsung beberapa bulan, kita tetap mengudara lewat jalur aplikasi pertemuan Zoom. Namun kita sudah bisa didengarkan selain di berbagai jaringan radio Smart FM dan Sonora di berbagai kota. Kita juga sudah mengudara di YouTube lewat radio Smart FM. Terima kasih kepada semua narasumber dan juga partisipan serta para jurnalis yang bergabung di sini maupun di YouTube atau mendengarkan di jalur radio, dan juga bisa di gawai Anda semua lewat aplikasi di radiosmartfm.com. Hari ini kita akan membahas topik yang mungkin tidak terlalu meriah dibahas di berbagai pemberitaan terkait dengan undang-undang Cipta Kerja atau jamak disebut juga sebagai Omnibus Law, yaitu terkait dengan otonomi daerah. Bagaimana undang-undang besar itu yang direncanakan untuk menyederhanakan, memangkas, mengefisienkan berbagai problem-problem administratif hukum agar bisa dengan cepat menjadi keputusan, terutama bagi investasi, ekonomi, menggerakkan bisnis dan sebagainya, dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah yang merupakan salah satu isu pokok dari reformasi yang digulirkan tahun 1999. Nah, kita akan membahas dengan berbagai narasumber dengan kompetensi masing-masing yang tinggi. Kita akan bergabung bersama Dr. Supratman Andi Aktas. Beliau adalah orang yang mungkin paling dekat dengan isu ini karena beliau adalah Ketua Badan Legislasi atau Balek DPR RI, sebuah instrumen di parlemen yang bertugas secara teknis mengurusi perundang-undangan. Nampaknya belum bersama kita, mungkin teman-teman di Smart FM akan mencoba menghubungi beliau lagi. Yang kedua dari Senayan juga, tapi sekarang sudah pensiun, 10 tahun di sana mengurusi ekonomi dan keuangan, yaitu Andi Rahmat. Beliau adalah salah satu anggota DPR RI dari PKS waktu itu, sekarang menjadi pengamat ekonomi dan keuangan juga. Nampaknya belum bergabung nih. Yang sudah bergabung, kalau wakil rakyat dan bekas wakil rakyat belum bergabung, bekas pejabat sudah ada nih, eksekutif. Profesor Dr. Joherman Syah Johan, beliau adalah salah satu jabatan pentingnya, banyak sekali jabatannya, salah satu jabatan penting terkait dengan ini yaitu Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Dan sekarang tentu saja terus menjadi pengajar karena beliau adalah seorang akademisi, seorang guru besar. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Joherman Syah Johan. Waalaikumsalam, Bung Isan, apa kabar? Baik, sehat ya Prof ya? Alhamdulillah, baik-baik. Wah, kalau Profesor Jo sehat, senyum, berarti masa depan Indonesia masih cerah. Amin, amin. Juga akan bergabung bersama kita seorang peneliti di LIPI, tapi beliau kami bernegosiasi hari ini ada mengajar, so kita tidak bisa mengintervensi mengajar sampai jam 10, tapi jam 10 akan bergabung Profesor Dr. Siti Zuhro. Last but not least, kawan lama saya yang sekarang mengamati aspek-aspek keuangan, terutama terkait antara pusat dan daerah, yaitu Pak Jilal Mardani sudah bergabung juga. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Jilal. Pagi, selamat pagi Bang Iksan. Assalamualaikum Pak Joher dan teman-teman yang lain, selamat pagi. Oke, sudah ada dua narasumber kita sambil menunggu Pak Maman, Pak Supratman dan Pak Andi Rahmat. Nanti jam 10 Ibu Siti Zuhro. Saya kira Pak Andi Rahmat sudah bergabung. Sebentar, saya mau sapa dulu. Pak Andi Rahmat. Halo? Masih connecting audionya. Pak Andi Rahmat, selamat gabung ya.
Pak Andi Rahmat, selamat bergabung. Ya. Oke. Oke. Kita serahkan dulu kendali pertama ke Profesor Jo Hermansyah Johan ya. Pak Jo, Anda tentu adalah sumber yang tepat karena mengurusi aspek-aspek pemerintahan otonomi daerah sejak lama di Kementerian Dalam Negeri dan juga pengajar di Institut Ilmu Pemerintahan dan sebagainya. Anda boleh bantu kami, para pendengar, juga para pemirsa untuk melihat, para jurnalis untuk melihat overview Anda terhadap kaitan antara Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja ini dengan semangat otonomi daerah atau desentralisasi. Silakan Pak Jo, waktu seluasnya untuk Anda. Oke. Baik Bang Ihsan, terima kasih atas kesempatannya. Teman-teman para narasumber yang hadir pada siang hari ini. Masih pagi Pak Jo? Ya, pada pagi ya, wah iya benar. Udah siang aja ingat ngajar soalnya nanti siang. Juga para pendengar Smart FM yang berbahagia lah ya. Nah saya diminta untuk menyampaikan bahan dulu sedikit tentang bagaimana sebetulnya Omnibus Law ini dari perspektif otonomi daerah. Begitu kira-kira Bang Ican ya. Nah, ya, mungkin ini bisa jadi pemicu diskusi kita lah, pemantik diskusi kita. Saya memang sudah beberapa kali diminta oleh teman-teman untuk membahas soal Omnibus Law Cipta Kerja ini dilihat dari konteks otonomi daerah. Nah, saya bisa kemukakan sebetulnya secara sederhana. Ini ada slide-nya ya? Ya, ada slide ya. Saya sudah share deskripsi. Udah ada. Sekarang kita lihat. Oke, baik. Nah, sebetulnya kalau kita bicara soal mengurus pemerintahan, itu ada bentuk-bentuk pengelolaan kewenangan ya. Nah, ada cara sentralisasi, ada cara desentralisasi, ada juga konsep yang disebut dengan resentralisasi. Nah, kalau sentralisasi itu kewenangan-kewenangan itu dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat yang menjalankan semua urusan-urusan pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. Pemerintah pusat menggunakan instansi-instansi vertikalnya ya. Kalau di daerah maka dia bentuk misalnya kanwil-kanwil, kandep-kandep, atau balai-balai sekarang ya. Ini disebut dengan aparat dekonsentrasi. Dia aparat pusat tapi bekerja di daerah. Nah, yang ada di situ sebetulnya adalah pembangunan di daerah atau bukan pembangunan daerah. Kalau yang lawannya dari sentralisasi itu adalah desentralisasi. Jadi ada kewenangan-kewenangan sebagian dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonom. Nah, kewenangan itu diminta kepada daerah untuk menjalankan. Lalu daerah kemudian membentuk namanya organisasi perangkat daerah, ada SKPD, ada dinas-dinas, badan-badan untuk menjalankan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Lalu ada format yang lain namanya desentralisasi asimetrik. Nah, yang disebut di negara kita otonomi khusus. Nah, ini juga kewenangan diserahkan kepada daerah-daerah tertentu, tapi kewenangannya banyak sekali, extraordinary, seperti Aceh, Papua ya, di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya. Ini juga desentralisasi. Nah, lalu ada konsep namanya resentralisasi. Resentralisasi itu pusat menarik kembali wewenang-wewenang yang telah diserahkannya, dilimpahkannya ke dari daerah, ditarik lagi, bisa ditariknya ke pusat, bisa juga ditarik ke daerah otonom yang lebih tinggi tingkatannya. Misalnya tadi ada urusan diserahkan kepada kabupaten kota, lalu pusat bilang ini nggak efektif, nggak efisien, terjadi berbagai macam distorsi, penyimpangan, lalu ditarik ke provinsi. Nah, bisa juga ditarik atau diambil alih oleh pusat langsung ke pemerintah pusat dengan menjalankannya pola sentralisasi itu. Nah, itu bentuk pengelolaan kewenangan pemerintahan. Lalu kita coba lihat negara kita sebetulnya. Negara kita negara berbentuk apa? Indonesia kan negara kesatuan. The unitary state, kita bukan negara federal. Kalau negara kesatuan maka
sumber kekuasaan Pemda atau kewenangan Pemda itu tadi saya sudah sebutkan berasal dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat yang mendelegasikan, menyerahkan, melimpahkan kewenangan. Yang memegang kekuasaan itu pemerintah pusat. Lalu kemudian kalau dia sudah limpahkan kewenangan-kewenangan itu kepada daerah otonom, maka pusat melakukan kontrol atau pengawasan plus pembinaan terhadap urusan-urusan pemerintahan yang dijalankan oleh para bupati, wali kota, gubernur di daerah-daerah di Indonesia. Jadi ini soal memastikan supaya urusan pemerintahan itu memang betul-betul dijalankan dengan bertanggung jawab oleh daerah-daerah otonom. Nah, biasanya kalau di negara kesatuan, kewenangan-kewenangan yang dilimpahkan itu tidak banyak, Bung Ican. Ya. Terbatas. Itu yang disebut dengan the weak type of autonomy. Berbeda dengan negara federal. Kalau di negara federal itu yang pegang kewenangan itu kan state ya, lalu kemudian membentuk negara federal. Lalu Pak Jo, kalau ya, tidak salah satu bukan sumber, tapi salah satu problem lama sejak kita merdeka kan tentang ini, yaitu tentang otonomi daerah atau katakanlah ruang bagi daerah dalam membangun bersama, yang kita lihat jejaknya pada berbagai macam, katakanlah semacam konflik antara daerah dan pusat. Reformasi salah satu yang dilakukan oleh pemerintahan transisi Pak Habibie yaitu buat desentralisasi. Dan sekaligus otonomi daerah sebagai bentuk kerangka pelaksanaannya. Iya, betul. Nah, apakah sejauh yang Pak Jo lihat sekarang ini memang kalau kita lihat dari Undang-Undang Cipta Kerja itu semangatnya seperti mengatakan bahwa banyak masalah yang tidak bisa cepat secara efisien dijalankan, terutama dalam pembangunan ekonomi dan investasi, itu karena ada masalah di daerah gitu. Benarkah begitu? Atau apa yang terjadi sebenarnya? Iya, betul itu sebetulnya. Kalau kita lihat, ini saya skip ya. Ini kalau zaman Pak Habibie kan kita ada ayunan bandul, Bang Ican. Dari zaman Pak Harto Orde Baru 25 tahun, Undang-Undang 574 ya, tentang Pemda kita. Lalu ketika reformasi datang, dari sentralisasi kita ayun bandul itu ke desentralisasi. Dengan ekstrim. Jadi ekstrim yang sentralisasi, kemudian ekstrim lagi desentralisasi. Kewenangan-kewenangan itu diserahkan sebanyak-banyak, seluas-luas kepada daerah otonom. Nah, itu terjadi pada era Pak Habibie. Big Bang of Indonesian Decentralization, ada istilah seperti itu. Tapi itu juga tidak baik, tidak sehat. Begitu daerah memegang kekuasaan pemerintah sebanyak-banyaknya, maka terjadi apa yang disebut dengan istilah defisiensi. Bung Ican, itu desentralisasi itu nih, saya kan mengkaji dengan ilmiah ya. Desentralisasi itu juga punya the danger of decentralization gitu ya kan. Nah, jadi juga semuanya dia sebagai konsep oke-oke aja. Nah, itulah yang kemudian bergeser. Ya, ini kalau pergeseran yang pertama itu ke 32 2004. Lalu bergeser lagi ke Undang-Undang 23 2014 yang sekarang sedang berlangsung. Lalu ada Omnibus Law ya kan. Lalu ada Undang-Undang Minerba nomor 3 2020 ya. Ini kalau lihat bandul saya ini, itu tadinya dari ekstrim desentralisasi 2299 awal reformasi, kita geser ke tengah. Jadi ada pengambil kebijakan menggesernya lebih ke tengah, keseimbangan lah namanya antara desentralisasi dan sentralisasi. Nah, kemudian digeser lagi di zaman Presiden SBY terakhir. Ya, di luar Undang-Undang 23 2014, namanya politik desentralisasi Indonesia ini menganut pola berkeseimbangan ala Presiden SBY. Nah, ini kenapa? Sebelum saya masuk yang ke Omnibus Law ya. Karena kewenangan-kewenangan Pemda yang diletakkan ke kabupaten kota ternyata banyak yang tidak diurus dengan baik oleh kawan-kawan di kabupaten kota. Izin-izin banyak yang disalahgunakan, timbul kerusakan ekologis, sulitnya pengawasan. Mungkin salah satunya sedang histeria atau sedang belajar demokrasi. Iya sih, yang belajar cuma kelamaan belajarnya. Udah dari tahun 99, kemudian pindah ke 2004, 32 2004 ya. Ternyata terjadi berbagai penyimpangan, apalagi mungkin dipicu oleh
demokrasi lokal yang kita kembangkan dengan sangat liberal ya dalam pilkada langsung gitu. Jadi Bung Ican ditariklah oleh Presiden SBY, kewenangan-kewenangan tertentu tidak diletakkan di kabupaten kota lagi, tapi ditarik ke provinsi, tidak ke pusat. Nah itu yang pertambangan. Jadi semacam moderasi gitu ya? Iya moderasi, supaya ada keseimbangan lah. Dan juga lebih memudahkan kontrol. Kalau ditaruh kewenangan di provinsi, bisa pertambangan, kehutanan, ya, kelautan, itu kan pusat kan bisa touching 34 provinsi kan. Tapi kalau ditaruh di kabupaten kota 508, kontrolnya, dan pengawasannya berat. Nah, itulah Bung Ican. Dan konon menurut beberapa teman yang juga salah satu saya dengar bahwa ya kalau dulu itu zaman ekstrim tadi yang disampaikan oleh Pak Jo, itu bupati sama wali kota tidak menganggap gubernurnya karena dia merasa punya otot yang sama dan sehingga kadang-kala dia kemana-mana tidak perlu lapor gubernur, tidak perlu gubernur. Itu terjadi di era 32 2004 ya, karena memang undang-undangnya tidak mengatur sanksi-sanksi. Nah, ketika kita bikin undang-undang 23 2014, kebetulan saya komandan Oda waktu itu di Dirjen Oda kan. Nah, itu kita coba beri sanksi-sanksi. Jadi gubernur kita beri penguatan. Kalau bupati wali kota berangkat meninggalkan daerah tidak lapor, izin bisa disanksi. Sanksinya bisa ditegur, sampai bisa diusulkan diberhentikan sementara oleh pemerintah pusat. Misalnya semacam itu ya. Tapi tetap juga nggak banyak berubah saya dengar sih. Tetap bandel juga bupati wali kota. Baik, ya memang. Nah, terakhir Bung Ican, ya ini dia. Yang Pak Jokowi ini mungkin ya. Ya. Nah, itu waktu kita 1 menit sebelum break. Oke. Politik desentralisasi terkendali namanya. Jadi beda dengan SBY berkeseimbangan. Kalau ini dikendalikan. Nah, yaitu ada kewenangan-kewenangan memang tetap pada Pemda, tetapi dia diwajibkan mengikuti NSPK atau pedoman. Ya, NSPK itu norma standar pedoman kriteria yang dibuat oleh pemerintah pusat. Contohnya proses perizinan berusaha harus melalui OSS. Nah, lalu dengan itu maka kalau daerah-daerah tidak bisa menjalankan atau tidak melakukan sesuai dengan NSPK, barulah kewenangan itu ditarik oleh pemerintah pusat. Perizinan itu kemudian ditekan oleh pusat saja, tidak oleh bupati, wali kota atau gubernur. Nah, ini yang disebut dengan desentralisasi terkendali. Kenapa? Nah, ini dia alasannya. Karena ada red tape juga yang sangat sulit diatasi. Pelayanan perizinan berusaha tidak investor friendly, itu alasan-alasan pembuat kebijakan. Kemudian tidak ada standar, tidak terpadu, tidak ada kepastian penyelesaian izin, tata caranya rumit, praktik jual beli izin juga masih berlangsung, dan lalu juga dianggap mengganggu penciptaan lapangan kerja. Maka dicoba dikontrol dan dikendalikan. Itulah cerita Omnibus Law yang dibuat kebijakannya oleh Presiden Jokowi dan setelah disetujui oleh DPR RI kita, Bang Ican. Oke, saya kira kerangka akademik yang disampaikan Prof. Johar Mansa Johan bisa menjadi pedoman kita untuk berdiskusi. Jadi ibaratnya permainan sepak bola, lapangan sudah dibikin oleh Pak Guru Besar, kita tinggal mengisinya dengan diskusi yang lebih teknis. Pak Jo, kita istirahat dulu. Ya, Pak Jilal, Pak Andi Rahmat, dan mungkin juga sudah bergabung Pak Supratman Andi Aktas. Kita akan lanjutkan setelah kita istirahat sejenak. Smart Listener, tetaplah bersama kami dalam Perspektif Indonesia. Inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Perspektif Indonesia. Inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Ya, sambil terus mencoba teman-teman di Smart FM menghubungi Pak Maman, Pak Supratman di atas, Ketua Badan Legislasi DPR RI. Kita lanjutkan diskusi kita setelah tadi Pak Johar Mansa Johan memberikan semacam lapangan bermain. Saya mau coba cek dulu ke Pak Andi Rahmat, salah seorang pelaku usaha, pernah di DPR dan mengamati masalah keuangan dan bisnis. Apakah memang bagi Anda yang sudah menjadi pengusaha itu birokrasi daerah atau aturan daerah atau apapun namanya terkait dengan daerah itu yang membuat investasi tidak maju-maju, Pak Andi? Kalau kita bicara peraturan di daerah itu sebetulnya ada 2 level ya.
tergantung pada skala. Halo, Di- halo, Pak Andi Rahmat, suaranya putus-putus. Halo, Pak Andi Rahmat. Halo, Halo, Halo? Suara Pak Andi Rahmat putus-putus. ya, halo, Ya, halo, ya, halo, ya, silakan lanjut Pak Andi Rahmat. ya. Jadi peraturan di daerah itu sebetulnya bergantung kepada skala usaha dari perspektif bisnis ya. Kalau skala usahanya cukup besar, maka tentu level regulasinya juga akan berbeda. Atau kalau skala usahanya tidak terlalu besar, sebetulnya mereka lebih memerlukan kedekatan kepada pemerintah daerah. Contohnya pengusaha tambang galian C, ya kan. Dulu itu kan izinnya ada di kabupaten saja. Nah, sekarang ini sudah diprovinsikan, dan di dalam undang-undang Omnibus Law yang baru ini, nada-nadanya akan ditarik kepada pemerintah pusat. Jadi itu tidak terlalu merepotkan yang kita pemerintah pusat nanti. itu adalah Pak Andi, itu tidak terlalu merepotkan itu. pemerintah pusat. Ya kan? Jadi sebenarnya kalau tujuannya itu debottlenecking, maka kalau tidak jelas sebetulnya yang mana yang mau diurai, itu menjadi persoalan baru. Karena bayangkan saja ada jutaan unit usaha di Indonesia ini yang harus berurusan dengan pemerintah pusat. Kalau kita baca dalam Baslo ini kan dimulai dengan urusan, ya kan, pasal-pasal pertama itu kita akan ketemu. Sampai sekarang saya bisa klarifikasi betul apa yang dimaksud dengan penetapan penggunaan tata ruang itu yang akan ditarik kepada pemerintahan pusat. Sampai sekarang. Jadi kami pun punya usaha kan perlu saja juga ini mana prosedurnya nanti. Kalau tidak ada digitalisasi, misalnya ya, maka ya ini orang akan ngantri di Jakarta. Artinya kalau ada rebottlenecking. digitalisasi barangkali itu akan lebih sederhana. Pak Andi, artinya rebottlenecking. Bottleneckingnya tetap terjadi dong. Halo, Pak Andi. Nampaknya perlu ganti nih satu perangkat ini. Ya, halo, halo, halo. Suara Pak Andi tidak terlalu clear. Mungkin kita coba sambil stabil nanti. Saya mau coba Pak Jilal dulu, mungkin Pak Andi bisa tambahkan satu perangkat lagi, barangkali pakai handphone mungkin kita coba. Saya mau ke Pak Jilal. Pak Jilal, Anda juga mengamati keuangan daerah gitu ya. Apakah tadi yang dikatakan Pak Andi itu kan tentu yang diinginkan oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini melakukan debottlenecking. Tapi apakah itu tidak berarti bottlenecknya itu pindah ke pusat gitu ya? Dari bottleneck kecil-kecil di daerah menjadi bottleneck besar di Monas katakanlah begitu, atau di Bundaran HI. Ya, Pak Jilal. Ya, terima kasih Bang Iksan. Selamat pagi semuanya, Bapak-bapak sekalian yang hadir. Mungkin begini ya, Bang Iksan ya. Ini semua berawal dari waktu kita reformasi itu. Tadi Pak Jaharman sudah menjelaskan dengan lengkap sekali. Kita mungkin perlu mengingat kembali kejadian awal waktu otonomi daerah ini dicanangkan. Ya, waktu itu dikeluarkan satu TAP MPR nomor 4 tahun 2000. Ya, mungkin Pak Joherman juga ingat itu. Nah, TAP MPR itu yang memberikan keleluasaan kepada Pemda-Pemda seandainya DPR belum siap untuk undang-undang yang diperlukan mendukung kebijakan otonomi daerah yang kita lakukan. Nah, mungkin berbekal atau berawal dari situlah berlahiranlah ribuan perda-perda yang sebagian kalangan mengatakan itu bermasalah itu, gitu ya. Nah, otonomi daerah sendiri kemudian diterjemahkan dalam 2 undang-undang sebetulnya. Jadi satu undang-undang tentang pemerintahan daerahnya yang tadi dijelaskan sama Pak Jaherman, dan itu mengalami evolusi yang cukup cukup tinggi saya kira sampai kepada keinginan untuk mengeluarkan Omnibus Law sekarang ini.
Tapi yang satu lagi adalah Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Ya. Jadi ada 2 undang-undang itu yang menjadi penopang daripada otonomi daerah itu. Satu, pemerintahan daerah, ya, waktu yang pertama itu yang nomor 32 tahun 2004. Lalu perimbangan keuangan pusat dan daerah, itu yang nomor 33 tahun 2004. Nah, selama 16 tahun ini, yang selalu kita utak-atik itu adalah undang-undang pemerintahan daerahnya. Ya, tetapi perimbangan keuangan pusat dan daerah ini tidak pernah disentuh sama sekali. Nah, saya ingin melihatnya justru dari sudut pandang ini, ya, Bung Iksan. Ya. Kewenangan keuangan yang diserahkan kepada daerah itu tidak mencerminkan dalam tanda petik otonominya, gitu ya, dalam tanda petik otonominya. Kita bisa melihat itu dari data transfer daerah yang dilakukan setiap tahun, gitu ya. Jadi transfer daerah itu kurang lebih hampir 40% daripada APBN kita atau dari penerimaan negara kita. Tetapi di dalam situ komponen dari dana bagi hasilnya yang sebetulnya mencerminkan keotonomian sebuah daerah itu hanya 1/8-nya, ya, 1/8-nya. Ini kalau misalnya kita lihat data tahun 2019 kemarin, gitu ya. Jadi komponen bagi hasil itu hanya 12,8% dari 37,4% transfer daerah. Apa artinya dalam bahasa Indonesia itu? Jadi gini, dari APBN kita itu, Bang, ya, kalau kita lihat di dalam, itu 37,4% itu ditransfer ke daerah-daerah. Okay. Dalam bentuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus bagi hasil dan seterusnya, gitu ya. Nah, yang ditransfer itu 37,4. Lalu di dalam 37,4 itu ada 12,8%-nya atau 1/8-nya itu adalah bagi hasil. Nah, bagi hasil ini yang dituangkan di dalam Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah tadi, gitu ya. Yeah. Artinya kalau kita lihat di situ, yang otonomi yang dimiliki daerah itu adalah soal politiknya, ya, soal politiknya. Tetapi tidak ada otonomi soal mensejahterakan masyarakatnya, gitu loh, ya. Ya. Jadi dagingnya belum dapat, ya? Dagingnya nggak dapat. Jadi karena nggak ada yang mensejahterakan masyarakatnya, mereka juga tidak memikirkan bagaimana caranya saya memiliki sumber daya untuk mensejahterakan masyarakatnya. Ya, jadi semuanya itu bergantung kepada. Tapi kata pusat, Bang Jilal, kata pusat, ya dagingnya belum nyampe karena ruwet sendiri di daerah itu. Nah, betul. Jadi ini mungkin analoginya tuh begini, bukan betul ya. Jadi analoginya tuh begini, Bang Ihsan. Kita ini punya, anggaplah Indomaret gitu ya. Indomaret gitu. Nah, setiap toko itu punya otonomi daerah untuk mengelola tokonya. Ya. Atau punya otonomi mengelola tokonya gitu ya. Otonomi di lokalnya lah ya. Otonomi di lokalnya. Nah, otonomi di lokalnya itu pasti di balance sheet-nya itu akan bertemu antara cost dengan revenue, kan gitu ya. Betul. Nah, ini tidak ada ini urusan ininya. Jadi urusannya adalah siapa yang menjadi kepala cabang, siapa yang jadi pengawas. Itu saja. Bagaimana apa yang dia awasin dan apa yang menjadi apa yang harus dia pimpin di daerah itu tidak ada hubungannya dengan kemampuan dia untuk membiayai dirinya sendiri. Nah, memang saya sependapat kita tuh bukan negara federal gitu ya. Tetapi di dalam undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah itu sendiri kelihatan dualismenya gitu ya, dualismenya. Misalnya begini. Kenapa misalnya PPh orang pribadi itu dibagi kepada daerah, Bang? Oke. Ya, PPh orang pribadi itu dibagi kepada daerah itu 20%. Ya, 8% untuk tingkat provinsi, 12% untuk tingkat kabupaten atau kota, gitu ya. Tapi kenapa PPN tidak dibagi? Misalnya seperti itulah, Bang, ya kan?
Kenapa misalnya PPh badan tidak dibagi? Padahal kita tahu PPh orang pribadi itu sangat kecil. Ya, karena kalau misalnya belum melewati satu ambang batas, you nggak perlu bayar PPh gitu loh. Betul. Nah, sementara sumber pendapatan negara ini, ya, sumber pendapatan negara ini 50%-nya itu bersumber dari PPh, yang sumber dari teks ya. Ya. Jadi teks itu sendiri kurang lebih 3/4 lah. 50% ini PPh gitu loh. Nah, dari 50% PPh ini, yang orang pribadinya itu cuma 20%-nya, jadi kurang lebih 10%. Jadi 10 dari 50 dari 75. Baik. Nah, ini bisa mencerminkan sebetulnya seperti badannya dilepas, ekornya dipegang gitu loh Bang. Ya. Nah, Biar nggak kabur kali. Biar nggak kabur. Akibatnya apa? Tentu kreativitasnya muncul, maka sumber-sumber pendapatan yang dia dimungkinkan oleh daerah itulah yang dieksploitir oleh daerah. Pokoknya karena yang tersisa ini gua hajar aja lah. Iya, jadi kayak perizinan dan sebagainya gitu kan. Jadi kerangkanya lebih besar, lebih luas gitu ya. Lebih luas saya kira seperti itu. Karena dia juga harus membangun, terpaksa mana yang sisa retribusi dilakukan dan segala macam. Mungkin Pak Jo ketawa karena dulu ikut mereview puluhan ribu perda yang akhirnya bersama Pak Aryas Rashid. Kalau boleh saya tambahin sedikit Bang. Jadi kita mau break Pak Jilal. Sedikit aja, 10 detik. Jadi istilah saya yang diberikan jatah kepada daerah itu pajak premannya Bang. Kira-kira seperti itulah. Ya kan? Pajak parkir gitu-gitu kira-kira. Silakan. Kali. Oke. Terima kasih Pak Jilal dan juga Pak Jormansa yang standby. Nanti setelah jeda kita ke Pak Andi Rahmat yang nampaknya sudah stabil. Kita juga mungkin sebentar lagi akan bergabung dengan Profesor Siti Zuhro dan juga Dr. Supratman Aktas. Kita istirahat sejenak. Smart Listener, tetaplah bersama kami dalam Perspektif Indonesia. Inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Perspektif Indonesia. Inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Ya, kepada teman-teman yang ada di Zoom, terima kasih sudah hadir. Dan kita lanjutkan topik kita, Omnibus Law dan otonomi daerah. Nah, tadi sudah ada ulasan dari Pak Jilal Mardani tentang aspek keuangan pusat daerah. Pak Jormansa Johan sudah lebih awal tadi memberikan kita paparan akademik tentang sejarah atau perjalanan otonomi daerah dan desentralisasi. Saya mau ke Pak Andi Rahmat yang tadi terputus, mungkin bisa dilanjutkan lagi. Pak Andi, kalau tadi Anda mendengarkan Pak Jo dan Pak Jilal, Anda sudah punya pandangan tentu. Silakan. Halo? Ya, silakan. Jadi kembali ya, apakah akan ada rebottlenecking ya, karena kita terputus di situ tadi. Kalau kita bicara soal rebottlenecking itu ada dua kemungkinan ya. Yang pertama itu di aras regulasi. Kalau resentralisasi itu bermakna pada pemusatan regulasi kepada pemerintah pusat, mungkin risiko rebottleneckingnya itu lebih rendah daripada kalau resentralisasinya itu juga menyangkut proses. Jadi sebetulnya kan yang jadi soal bagi banyak pihak itu adalah yang paling utama itu adalah proses ya. Proses apakah durasi waktu yang diperlukan untuk mengurus satu atau menyelesaikan satu keputusan investasi itu tidak akan memakan waktu yang lama begitu ya, atau berapa lama dia akan memakan waktu. Itu yang saya maksud sebagai proses. Nah, Kak. Ya, kalau regulasi, halo? Ya. Ya, kalau itu menyangkut regulasi, kita belum lihat juga ya bagaimana pemerintah di dalam Omnibus Law nanti ini itu akan mengatur mengenai keputusan-keputusan yang diberikan kepada pengusaha yang sedang mengurus administrasi atau mengurus satu kegiatan investasinya. Yeah. Nah, saya sendiri kan belum terlalu baca juga karena kita nggak ada naskah yang ajak ya, sudah pasti terhadap undang-undang ini. Bekas kolega Anda di DPR juga sebagian besar tidak baca, jadi tidak apa-apa.
masalahnya kita sebagai dosen kan nunggu juga nih sebetulnya sih apa sih sebetulnya yang diatur dalam undang-undang ini kan, selain yang didiskusikan yang didiskusikan di publik itu begitu. Betul. Ya. Saya sudah membaca sebagian yang saya kira sudah kelihatan ya. Di awal-awal kan undang-undang Omnibus Law ini bicara soal tata ruang. Betul. Jadi tata ruang, terus kemudian ada beberapa kebijakan perpajakan di dalamnya dan sebagainya itu justru yang diributkan soal cipta tenaga kerja ini saya tidak terlalu lihat ya, belum terlalu baca. Tapi bagian di tata ruang ini agak penting ya menurut saya, karena itu menyangkut ruang lingkup orang berusaha begitu di daerah di banyak tempat. Nah, yang saya lihat di situ tuh ada satu poin. Sebetulnya saya mau tanya kepada Pak Supratman juga kalau dia ada di sini ya. Iya, sedang dicoba belum jam. Ya, kita mau tanya sebetulnya di dalam di dalam penataan ruang itu, apakah keseluruhannya nanti itu akan ditarik ke pemerintah pusat atau tetap dipertahankan sebagian kepada pemerintah daerah. Nah, di dalam undang-undang ini sebagian itu seakan-akan diberikan kepada pemerintah daerah, tetapi yang substansnya itu tetap ada di pemerintah pusat. Misalnya itu adalah penetapan keputusan penggunaan ruang misalnya, PKP apa begitu ya, itu ditarik kepada pemerintah pusat. Nah, itu saya belum tahu ini kalau ruang lingkupnya bisnisnya besar misalnya, atau ruang lingkup investasinya luas, itu mungkin nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau levelnya itu menengah ke bawah, lalu kemudian ditempatkan di pemerintahan pusat, nah ini juga jadi persoalan baru gitu ya. Jadi makin penuh Jakarta ya dengan para pencari izin ya. Jadi saya bisa pahami, karena kemarin gini Bang Ican ya, saya itu kemarin ketemu dengan ada dua kepala provinsi ya, pimpinan provinsi, gubernur dari Indonesia Timur dan satu lagi dari Indonesia Barat. Kita ngobrol. Pada dasarnya mereka juga agak, ya hampir semua orang ini sebetulnya tidak terlalu membaca undang-undang ini. Nah, belakangan mereka setelah membaca itu sadar juga, loh kok ini kok jadi begini undang-undang ini. Ada bukan cuma sekedar resentralisasi seperti yang diistilahkan oleh Pak Profesor tadi ya, tetapi menurut saya ada nihilisasi desentralisasi itu gitu ya. Karena kalau kita baca secara perlahan, saya cuma baca di tata ruang saja, saya keperasaan ini kok nggak ada ruang nafasnya nih pemerintah daerah gitu ya. Nah, kalau ditanya kepada dunia usaha, sebetulnya kalau dunia usahanya itu berkecimpung di daerah, itu dia nggak ada urusan sama pemerintah pusat. Dan sepanjang sejarah otonomi daerah itu, pertumbuhan pengusaha lokal itu besar sekali. Ya, artinya selama ini ekonomi daerah lebih tumbuh lagi gitu ya? Ya, otonomi daerah ini memberi hal yang luar biasa dari segi ekonomi ya kepada perekonomian. Terima kasih buat Prof. Jo dan kawan-kawan ya. Ya, memang ada persoalan dan konflik antara kewenangan pemerintah pusat dan daerah, tapi lebih bersifat teknis. Misalnya tumpang tindih, ya kan, tumpang tindih izin. Nah, itu menurut saya bukan pada bonggolan pada kerangka framework dari otonominya itu sendiri, karena secara ekonomi bisa dibuktikan dan banyak sekali penelitian yang menunjukkan bahwa otonomi ini kontribusinya terhadap peningkatan perekonomian daerah itu besar. Pak Andi, 11 provinsi di Indonesia itu memiliki PDB yang lebih besar daripada PDB rata-rata nasional, Pak Andi Rahmat, saya kan awam nih ya, kalau saya ke daerah itu gampang sekali saya melihat perubahannya, yaitu daerah-daerah, terutama daerah-daerah yang tidak terlalu besar, baik itu ibu kota provinsi maupun ibu kota kabupaten dan kota, yang tadinya hotelnya itu kecil-kecil sekarang lebih besar gitu ya. Terus kehidupan malamnya yang tadinya restoran buka mungkin jam 7, jam 8 sudah sepi, sekarang jam 9, 10 masih ramai gitu. Jadi itu kan mudah sekali dilihat ya. Jadi dinamika itu yang kira-kira kalau ini diterapkan, extremely diterapkan apa yang sudah dibaca pelan-pelan oleh kita ini, apakah itu akan membuat ekonomi daerah itu sekaligus sebagai politik daerah itu akan melemah dibandingkan pusat? Nada-nadanya sih akan begitu ya, rewind, karena karena esensi dari pertumbuhan ekonomi itu yang berhubungan dengan
dengan otonomi, desentralisasi itu pelan-pelan ditarik gitu ya ke pemerintah pusat. Jadi saya sendiri kan melakukan pembacaan agak teliti ya sepanjang krisis ekonomi, sepanjang pandemi ini terhadap proses resentralisasi fiskal. Ya, saya nggak bicara soal regulasi secara luas karena keahlian saya di bidang itu tidak terlalu banyak gitu, dan boleh dibilang tidak ahli di bidang itu. Tapi di dalam mengamati resentralisasi fiskal itu semenjak tahun 2019 itu sebenarnya sudah terjadi akselerasi begitu ya. Jumlah alokasi TKDD kepada daerah itu yang tadinya di atas 30%, umumnya 34%, sekarang bisa 28% dari total APBN nasional. Jadi absolut APBN kita meningkat, tetapi persentase dari alokasi kepada daerah itu tidak ada, dan itu mencerminkan bahwa terjadi ketegangan ya, komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Kalau ketegangan itu ketegangan itu terlalu kurang elok didengar, maka saya menyebutnya sebagai ketidaksinkronan lah, kira-kira begitu, komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah, atau menurunnya level kepercayaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Itu yang saya baca. Anda berusaha melembutkan istilahnya ya? Ya, kita berusaha, karena ini bahaya juga sekarang beristilah ini bisa kena delik hukum. Saya ini kan pengusaha, takut dulu saya kena delik hukum ini. Dulu sebagai politisi berani ya? Oh ya, lain dong. Kalau dulu kan digaji negara, kalau sekarang kan bayar pajak kita. Oke. Saya sudah mencoba merangkum Pak Jila dan Pak Andi Rahmat. Saya lemparkan dulu Pak Jo, ada waktu beberapa saat untuk melihat. Nampaknya kalau kita coba lebih solidkan pendapat Pak Jila dengan Pak Andi Rahmat yang mengamati aspek keuangan, fiskal, dan bahkan ekonomi secara lebih luas, nampaknya ini semacam kembalinya sentralisme yang barangkali belum sebetulnya dilepas. Kalau kita lihat apa yang disampaikan Pak Jila dan Pak Andi Rahmat, kan sirloinnya masih di pusat nih. Sirloinnya masih pusat, tetapi mau ditarik lagi tuh, masa cuma untuk investasi yang katakanlah 1-2 miliar atau mungkin 10 miliar yang tidak terhitung besar sebagai skala bisnis, itu orang harus antri di sekitar Sudirman Tamrin atau Gatot Subroto gitu, atau Senayan bahkan, Pak Jo. Ya Bang Ican, saya kira memang sirloin tadi itu, daging-daging yang empuk-empuk itu, ya, itu memang kecenderungan dalam relasi pusat daerah selama ini diusahakan atau dipertahankan oleh pusat, ya. Itu banyak kasus tadi dari ceritanya Mas Andi sama Pak Jilal itu kan ada tanda-tanda lah seperti itu. Nah, saya kira itu memang dalam konsep kewenangan itu ada yang namanya tadi Bang Ican udah bilang, kepala dilepas, ekor dipegang gitu ya kan. Nah, itu Pak Jilal, itu istilah Pak Jilal. Pak Jilal ya, Pak Jilal. Hak ciptanya di Pak Jilal. Itulah perilaku kekuasaan dalam soal otonomi daerah itu selama ini. Di Orde Baru juga begitu, ketika kita datang dengan Orde Reformasi, lalu kita berusaha untuk menarik kembali sebanyak-banyaknya ke daerah, lalu kemudian bertahap juga dicicil untuk diambil kembali oleh pusat gitu ya. Nah ini memang bahaya. Padahal tadi ya, apa yang disampaikan oleh Pak Jilal dan Pak Andi Rahmat sepintas saya dengarkan, dengan desentralisasi dan otonomi daerah yang sudah berlangsung selama kurang lebih 10-15 tahun itu, ya, ekonomi lokal tuh tumbuh mau tidak mau gitu. Apa kita pasti merasakannya gitu? Ya memang ada growing ekonomi kita, tapi persoalannya adalah tadi pusat memandang begini, ada distorsi-distorsi, penyimpangan-penyimpangan yang harusnya tidak terjadi gitulah ya. Misalnya ada jual beli izin, kemudian ada kelambatan dalam penyelesaian izin berusaha, ya, ada berbagai macam. Walaupun kata orang, mohon maaf Pak Jo, kata orang
jual beli izin kan juga terjadi kalau tidak di daerah di pusat kan sama saja. Itu isu hukum, itu isu pengawasan gitu ya. Sama Orde Baru kan sentralisasi. Emang nggak ada praktek jual beli izin di pusat ya kan. Jadi itulah soalnya. Makanya sekarang saya kira ini memang harus kita kawal jaga otonomi daerah ini, jangan terus makin lama makin dipereteli, makin lama makin ditarik ke pusat ya. Kalau kita tidak kepala daerah tidak menyoal ya, kemudian masyarakat juga tidak menyoal, saya kira ini lewat ini. Contoh yang konkret Undang-Undang Pertambangan nomor 3 tahun 2020 itu kan sudah ditarik ke pusat wewenang bidang pertambangan. Begitu Bung Ican. Oke. Kita masih punya 1 jam lagi memperdalam ini sambil menantikan Pak Supratman Andi Aktas dan Profesor Siti Zuhro. Untuk Pak Joherman Sajohan, Pak Jilal Mardani, dan Pak Andi Rahmat, kita istirahat sejenak. Begitu juga buat teman-teman yang ada di aplikasi pertemuan meeting ini, serta yang mendengarkan kita di berbagai jaringan radio Smart FM dan Sonora, serta di YouTube. Kita istirahat untuk Jurnal 9 yang merupakan rangkuman berita dari tim redaksi Smart FM Network. Smart Listener, tetaplah bersama kami dalam Perspektif Indonesia. Inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Perspektif Indonesia. Inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Ya, setelah Jurnal 9 kita kembali dalam Perspektif Indonesia bersama saya Ican Daul Lembah, dan acara ini jangan lupa merupakan kerjasama antara Populi Center dan Smart FM Network yang juga didukung oleh The Match Senayan Jakarta. Setelah Jurnal 9 kita coba menghubungi Profesor Siti Zuhro, dan juga kembali kita hubungi Ketua Balek Badan Legislasi kita Dr. Supratman Andi Aktas. Namun kita masih punya Profesor Joherman Sajohan, ahli dan guru besar pemerintahan, ahli otonomi daerah, juga beliau pernah menjabat berbagai jabatan publik, yang salah satunya yang paling penting adalah Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Juga ada Pak Andi Rahmat, anggota DPR kita 2004 sampai 2014, dan sekarang menjadi seorang pengusaha dan bisa membantu kita memahami apa yang terjadi dalam soal ekonomi terkait dengan pusat daerah. Juga ada Pak Jilal Mardani yang sekarang tekun mengamati keuangan atau perimbangan keuangan pusat dan daerah. Saya mau ke Pak Jo sedikit lagi, yaitu di seluruh dunia kan memang ketegangan pusat dan daerah biasa saja. Ya. Kalau di Quebec antara Ottawa dan di Kanada antara Ottawa dan Quebec, di Spanyol Madrid dan Katalan, Barcelona, sampai berimbas ke pertandingan sepak bola gitu. Di Inggris juga demikian dengan Irlandia dan negara-negara di sekitarnya. Tapi bagaimana kita merumuskan negara yang begini luas itu memang kalau kita tidak mendapatkan semacam equilibrium gitu. Dan tadi bandul yang digambarkan Pak Jo itu kan keren sekali gitu, bandul ekstrim dari sentralisme yang radikal ke desentralisme yang radikal juga, dan sekarang sebenarnya sudah berusaha untuk ada di titik moderatnya. Nah, apakah Undang-Undang Cipta Kerja ini akhirnya, mohon maaf, kembali mau menegaskan bahwa kita harus negara kesatuan itu dirumuskan dengan cara bahwa bukan sekedar jargon politik, tetapi dalam ekonomi pun kesatuan itu artinya pusat gitu, mengendalikan penuh. Sementara Pak Andi dan Pak Jilal tadi tersirat jelas mengatakan dengan begini saja ekonomi di daerah itu sudah tumbuh gitu, sudah dinamis, Pak Jo. Ya, jadi Bung Ican, jadi desentralisasi itu sih sebuah keniscayaan ya di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini yang sangat luas, yang sangat multi etnik juga. Tidak mungkin kita mengurus dan mengelola pemerintahan secara terpusat dengan keadaan fisiogeografis, jumlah penduduk demografis, kemudian multikulturalisme yang sangat tinggi, 1000 ethnic group di Indonesia ini. Jadi itu harus diurus supaya ada yang namanya local culture, local people, local leaders, local economics itu tumbuh. Nah, oleh karena itu maka yang tidak boleh juga jangan kemudian daerahnya lepas kendali.
ya, atau pusatnya tarik ambil semua. Jadi makanya konsep yang baik untuk negara kesatuan Allah kita itu yang moderat adalah berunding gitu ya, adalah berunding. Yang mana yang bisa diurus oleh daerah harus diserahkan kepada daerah. Urusan kecil-kecil, remeh-temeh, misalnya itu jangan pula diambil. Misalnya tambang galian C, itu masa juga diambil oleh Jakarta misalnya, itu udah salah kaprah. Nah, dan repot betul nanti Jakarta. Itu dia, makanya jadi jangan juga pusat itu menjadi ingin mengambil alih semua, itu akan merugikan juga keadaan pembangunan atau pertumbuhan ekonomi di daerah. Itu yang penting. Jadi bagaimana itu dicari keseimbangan. Kalau daerah mampu, maka harus diberikan. Jadi pola otonomi kita itu jangan pula seragamisasi itu, uniformitas. Ada daerah yang mampu. Padahal kita sering mengatakan kita bineka. Itu dia. Jadi itu cuma jargon aja kan, harus dituangkan ke dalam bentuk kebijakan yang pas. Misalnya Aceh, Papua kasih otonomi khusus, bagus. Jogja kasih otonomi khusus, bagus. Ya, kampungnya Bang Ican, ya kan, juga kalau kasih otonomi khusus sesuai dengan keadaan lokalitas kan harusnya dimungkinkan. Ya Sulawesi Tenggara kan. Setengah dong. Tengah. Nah, begitu juga Jogja atau kampung saya Sumatera Barat harus dikasih daerah istimewa Minangkabau, mereka mau bikin dia bolehlah, ya kan. Nah, dengan itu maka Indonesia lebih baik, lebih maju, lebih sehat. Baik, Bro. Jadi jangan diborong oleh pusat, jangan pula dilepas sepenuhnya kepada daerah, itu tidak akan bagus. Itulah the art of politics ya. Oke, Prof. Saya mau ke kolega Anda, Profesor Siti Zuhro yang sudah bergabung setelah memberikan kuliah. Selamat pagi, Assalamualaikum, Profesor Siti Zuhro. Mana dia? Udah ada gambarnya nih? Sudah ada. Ya, Mbak Wi. Halo, Mbak Wi. Assalamualaikum. Ya, suara Prof. Siti Zuhro belum muncul. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, Prof. Jo, terima kasih. Bang Ican. Mohon maaf ini, ya, Prof. Siti Zuhro, ya. Walaupun Anda baru masuk, kita sudah personeling 3, jadi ini larinya kita mau paksa Ibu Siti Zuhro harus sama-sama berlari kencang, apalagi di sini ada 2 ekonom, Pak Jilan sama Pak Andi Rahmat yang ya tidak boleh pelan-pelan gitu. Nah, diskusi tadi cepat-cepat atau kritis atau apa ini maksudnya? Enggak, katanya kan kita harus efisien dan efektif. Prof. Siti Zuhro, ya. Mungkin kalau saya dengan bahasa awam saya ingin saya katakan menyimbangkan antara sentralisme dan desentralisme ini seperti bagaimana kita merumuskan dengan baik apa yang disebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinnekanya tetap proporsional, tunggal ikanya itu tetap dijaga. Kan itu kan hubungan pusat daerah kurang lebih demikian. Seperti tadi kalimat-kalimat dari Pak Jo dan juga secara tersirat dari Pak Jilal dan Pak Andi Rahmat dalam aspek ekonomi dan keuangan. Sebenarnya bagaimana kita bisa meneruskan pembangunan kita dan demokrasi tidak boleh dikembalikan ke titik yang lebih rendah gitu ya. Demokrasi niscaya kita pakai, tetapi tidak boleh menghambat administrasi dan pembangunan ekonomi, Pak Ibu Siti Zuhro. Iya, tumben-tumben saya dipanggil lengkap Ibu Siti Zuhro. Biasanya Mbak Wiwi saja ini. Oke, ini jangan kan mengubah adat, Bang Ican. Ini acara publik ini, Pak Prof. Siti Zuhro. Oke, terima kasih banyak. Siap. Ya. Menurut saya undang-undang apapun itu tidak boleh melepaskan nuansa filosofi, teks dan konteks ya. Jadi secara utuh harus mengacu pada filosofinya gitu. Filosofi bernegara berbangsa kita itu apa? Kita mengacu pada tentu gitu ya. Tekad niat dari para pendiri bangsa kan gitu. Lalu juga melihat teks berarti konstitusinya kan gitu, dan konteks adalah kekinian, itu yang tidak boleh dinafikan. Dan dalam kaitannya dengan apa tadi itu Bhinneka Tunggal Ika, ini kan tidak hanya disebutkan gitu loh, kita berbhinneka tunggal ika, hidup berdampingan secara damai, cuma kosakata aja yang dikeluarkan, tapi diaplikasikan. Lah asumsinya gitu, dengan adanya otonomi daerah, desentralisasi dan sebagainya, mengingat kita ini negara unik ya, arsipelago, negara kepulauan gitu. Tidak banyak padanannya di dunia, tidak banyak persamaannya di dunia. Uniqueness, jadi keunikan
archipelago yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, Merauke sampai Sabang, kan seperti itu. Kata Pak Jo adalah 542 daerah. Prof. Jo Hermansyah, beliau adalah Presiden Institut Otonomi Daerah dan juga Profesor di IPDN, mengatakan seperti itu. Jadi kekhasan karakteristik daerah ini juga harus diakui. Dan jas merah, jangan lupakan sejarah. Saya pakai baju merah ya sekarang. Itu kita pernah menyaksikan adanya pemberontakan daerah tahun 58 gitu ya. Cepat waktu itu lalu direspon dan sebagainya. Tapi kita harus mengetahui sebagai seorang ilmuwan politik gitu, ada apa gerangan kok ada pemberontakan daerah? Oh, karena paling kurang kalau kita peras gitu ya, permasalahannya yang men-trigger adalah ketidakpuasan gitu ya daerah, baik dari aspek ekonomi, rasa keadilan, politik kan gitu ya, berbaur di situ. Jadi ketidakpuasan daerah terhadap pusat itu sudah dikulminasikan gitu ya di tahun 58, dan itu tentu menjadi pelajaran berharga bagi kita, sehingga begitu ada gerakan reformasi tahun 98 gitu ya, dan kita bersepakat sejak tahun itu melaksanakan sistem demokrasi, sehingga muncul pula ya, ini perumusnya juga ada di sini, Profesor Jo Hermansyah Johan. Harus bertanggung jawab. Desentralisasi dan otonomi daerah yang diketuai oleh Prof. Dias Rasid, yang presidennya adalah Pak almarhum Habibie gitu ya waktu itu. Nah, sehingga muncul Undang-Undang 22 tahun 99 gitu ya. Meskipun dalam perkembangannya juga tidak mandek di Undang-Undang 22 tahun 99 yang nuansanya seperti ini ya, karena seluas-luasnya. Jadi ada yang salah pada rumusan kita. Kalau tidak mau seluas-luasnya, jangan ditaruh di konstitusi. Karena begitu diturunkan menjadi Undang-Undang 22 tahun 99 tentang pemerintahan daerah, dan juga ada Undang-Undang 25 tahun 99 itu tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Baru yang terasakan adalah selisih ya, istilahnya konflik. Saya tidak ingin mengatakan konflik, tapi sengketa antar daerah. Bukan kerjasama yang muncul ketika desentralisasi otonomi daerah. Kalau kosakatanya Pak Andi Rahmat dan Pak Jilan Mardani bukan selisih, tapi margin antar pusat daerah. Iya, ada kesenjangan yang luar biasa lah. Saya harus menyebutkan Bang Ihsanul Lembah ini juga beliau pernah menjadi senator ya di DPD RI gitu untuk satu periode kalau tidak salah gitu ya. Satu periode pun udah capek sekali. Bagaimana? Satu periode pun udah capek sekali mengurusi pusat daerah ini. Karena tidak menikmati, masalahnya tidak menikmati menjadi senator itu ya. Jadi capek, yang ada capek, karena kalau dinikmati pasti tidak capek. Nah, dari sejarah yang panjang seperti itu menurut saya sebetulnya selalu muncul konflik ya. Konflik bukan konflik saja, tapi yang ingin saya katakan adalah kok polarisasi pusat dan daerah ini tidak terbenahi juga. Kok tidak menjadi harmonis, kan gitu pertanyaan kita. Ada apa masalahnya gitu ya. Oh, ternyata memang tarik-menarik kewenangan ya, urusan yang menjadi kewenangan, bahasa desentralisasinya itu. Dan itulah politik ya. Iya, kalau kewenangan itu authority. Dan apalagi kewenangan ngurusi uang, kata Pak Jilal dan Pak Andi. Sumber-sumber. Jadi ada sumber daya alam, sumber daya manusia, ada sumber daya ekonomi. Jadi tidak semua daerah kaya alam, tapi ekonomi. Perusahaan-perusahaan kayak di Jawa Tengah itu kan rokok, Jawa Timur gitu kan. Nah itu sumber daya ekonomi kan gitu. Nah ini yang ternyata memang belum tuntas untuk dilakukan. Satu sisi daerah luar biasa dengan kedaerahannya gitu ya, dengan antusiasmenya yang berlebihan itu, sementara pusat belum memberikan kelegowoannya itu yang memadai juga gitu. Mohon maaf ini Pak mantan Dirjen ada di sini kan Pak Jo ini. Jadi belum legowo betul gitu, sehingga seolah-olah urusan menjadi kewenangan tapi anytime bisa ditarik. Dan jangan lupa dalam satu pelajaran demokrasi itu, semakin rezim itu demokratis, semakin
desentralistis satu daerah itu. Jadi biasanya sistem itu menjadi desentralistis. Tapi kalau rezimnya lebih cenderung otoritarian seperti Orde Baru gitu ya, itu pastinya desentralisasi administrasi saja gitu. Tidak pakai politik, tidak pakai keleluasaan kewenangan. Jadi daerah ya apa katanya pusat, dan ada politik anggaran lah. Ini yang nuansa di Ciptaker itu muncul politik anggaran itu. Jadi di situ political bargaining gitu ya, daya tawar politik dari pemerintah pusat mulai ditonjolkan kembali karena sentralisasi kekuasaan tadi itu lebih mengerucut pada semua haknya presiden ditambah luar biasa. Oke, jadi secara singkat bisa dikatakan Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya harus membawa satu misi mempermudah investasi, tetapi tetap dalam kerangka yang harmonis antara hubungan pusat daerah tadi ya, dengan margin yang jangan makin kecil buat daerah kalau kata Pak Andi Rahmat dan Pak Jilal gitu. Iya, dengan kata lain adalah kedaerahan dan keindonesiaan itu balance. Betul. Bagaimana menjaga itu? Jadi tidak dibawa ke keindonesiaan ansih, tapi juga nuansa kedaerahan. Jadi ketika balance, pastinya puas gitu ya, mencapai equilibrium itu, Tangisan sebetulnya ya. Ya, kalau saya ingat satu kampanye sosial yang menarik pada awal reformasi, mungkin kita semua masih ingat, dibikin oleh beberapa teman kita, diantaranya Ibu Debra Yatim, Pak Karim Nugroho dan sebagainya. Kampanye memilih, istilah yang selalu saya ingat adalah suku-suku yang sejahtera adalah Indonesia yang sejahtera. Ingat nggak tagline itu? Artinya membangun daerah itu sebenarnya sedang membangun Indonesia. Jadi tidak usah terlalu takut gitu ya, kira-kira begitu Pak Jilal. Ada komentar, satu komentar pendek? Ya, mungkin yang kita lupa, Bung Isan, bahwa yang namanya aset itu bukan hanya sumber daya. Ya. Kita selalu bicara human capital. Ya. Nah, persoalan human capital ini yang kelihatannya tidak terakomodir dalam kebijakan-kebijakan otonomi daerah tadi, gitu ya. Nah, itu tercermin, kembali lagi saya katakan tercermin dari perimbangan keuangan pusat dan daerah itu gitu. Nah, yang diurusi dalam urusan perimbangan keuangan pusat daerah itu lebih kepada kekayaan sumber daya alamnya. Itu yang dibagi-bagi. Jadi kalau Anda punya minyak, sekian daerah, sekian pusat. Kalau batu bara, sekian dan sebagainya. Nah, sementara dan sekarang makin ke pusat ya, makin ke pusat. Sekarang makin ke pusat. Pak Jo tadi. Betul. Dan sekarang masalahnya sumber daya alamnya juga sudah semakin menipis gitu ya, Bung Ican. Kita tahu yang apa namanya, kalau keadaan atau kondisi hari ini sesungguhnya yang mesti kita pacu adalah human capitalnya gitu ya. Nah, konstruksi daripada aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan kita yang ada sekarang ini tidak menyebabkan human capital di daerah itu bisa berkembang gitu loh ya, dengan ya gampangnya gini lah, kalau misalnya Bung Ican buka itu rencana distribusi penerimaan kantor-kantor pajak se-Indonesia tahun 2019 yang saya punya, itu lebih dari setengah itu direncanakannya di KPP di Jakarta. Ya, hampir mungkin sekitar 60 atau 60 sekian persen itu pendapatan kantor penerimaan pajak itu ya yang di Jakarta itu sekitar 60-an persen. Sisanya 40% di seluruh Indonesia. Nah, ini kan kalau tadi Bu Siti bilang soal sumber daya alam atau sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi, jelas sumber daya ekonominya semuanya ada di Jakarta. Nah, kita tentu tidak bisa berharap banyak daerah itu bisa berkembang seandainya sumber daya ekonominya tidak dan itu juga mempersulit keseimbangan demografis gitu ya. Iya, tentunya, betul. Jadi orang kayak Pak Jilal lihat mau tak mau harus bertarung di Jakarta. Pak Andi Rahmat meninggalkan kampungnya di Sulawesi Selatan, bertarung di Jakarta. Uangnya di sini gitu, kira-kira kata orang. Kita istirahat lagi, setelah itu saya akan ke Pak Andi Rahmat dan kita akan membahas aspek ekonomi lebih dalam lagi. Pastikan Anda masih dalam Perspektif Indonesia. Smart Listener, tetaplah bersama kami dalam Perspektif Indonesia. Inspirasi bagi kemajuan Indonesia.
Smart Listener, kembali Anda ikuti Perspektif Indonesia, inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Ya, seperti janji saya tadi, saya mau kan Pak Andi Rahmat. Pak Andi Rahmat, kan akhirnya kita menghadapi dua soal. Soal lama adalah tarik-menarik atau tolak-menolak antara pusat dan daerah. Politiknya mungkin gampang dibereskan. Dalam pengertian beres itu politik yang langsung gitu ya. Sementara ekonominya sebagai politik juga, kan politik yang sebenarnya kata orang justru ekonomi atau anggaran. Nah, yang ini yang barangkali menjadi pokok pembahasan kita. Kalau pemerintah dan DPR, pemerintah pusat dan DPR itu ingin membuat sebuah undang-undang payung yang besar yang ingin meringkas seluruh jalan, walaupun itu kelihatan baik, kan nampaknya dalam diskusi belum tentu kelihatan baik. Dan selama ini seperti dikatakan oleh Anda berdua dengan Pak Jilal juga, ya ekonomi setelah desentralisasi dan otonomi daerah relatif lebih baik, lebih maju gitu. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap isu ini dalam kaitannya dengan, kan mereka punya perwakilan politik, mereka punya DPR, mereka punya DPD gitu, dan tentu kita melihat 1-2 gubernur atau bupati kemarin sempat terlontar berbicara ke publik terkait dengan opini mereka terkait dengan undang-undang ini, tetapi belakangan mungkin mulai menyurut. Tetapi apakah dalam konteks agar Indonesia maju dari daerah tadi justru akan lebih sulit dengan undang-undang cipta kerja ini atau lebih mudah? Suara Pak Andi belum muncul. Halo, ya. Sebetulnya yang paling penting di dalam soal ini adalah apakah undang-undang ini melembagakan praktek oligopoli di dalam perekonomian, gitu ya. Itu yang paling penting sebetulnya ya, karena di dalam sentralisasi, saya kira kalau dari segi politik tadi sampai oleh Ibu Siti bahwa dalam sistem demokrasi yang sehat biasanya desentralisasi juga akan menjadi kekuatan utama. Sama juga dalam perekonomian ya. Dalam perekonomian yang makin solid, maka sebetulnya itu juga mencerminkan makin banyaknya pelaku ekonomi yang muncul, pelaku ekonomi yang memiliki akses yang sama terhadap kegiatan usaha. Nah, selama ini saya ingin mengulangi lagi diskusi kita di awal tadi, yang saya amati dan kita rasakan bersama bahwa otonomi ini betul-betul praktek otonomi selama ini yang kita lakukan itu betul-betul memberikan kesempatan yang luas kepada local champion untuk tumbuh menjadi pelaku-pelaku ekonomi yang which is good, kompetitif. Sangat bagus. Ya, saya bisa sebut, misalnya banyak betul ya, kalau di Kalimantan itu kan banyak sekali pengusaha-pengusaha lokal yang kemudian tumbuh, mereka mengkonsolidasikan kapital dan mereka sekarang bisa expand nasional. Itu kemarin yang diresmikan oleh Pak Presiden pabrik gulanya di Bombana, Sulawesi Tenggara itu kan pengusaha lokal di Kalimantan yang tidak ada orang yang kenal sebelumnya zaman Orde Baru. Sekarang menjadi pemain besar begitu ya, merubah struktur. Jadi sebetulnya kontribusi semacam ini di Sulawesi Tengah juga banyak yang demikian, Pak. Dulu zamannya Pak Ihsan masih di sana mungkin cuma sedikit kali orang Sulawesi Tengah yang lokal champion, paling Haji Murad begitu ya. Iya. Tapi sekarang kita banyak sekali, kita ketemu di Morowali di mana-mana itu banyak betul mereka yang. Dan semua itu tidak memiliki kedekatan personal maupun kedekatan ini dengan orang-orang di Jakarta. Mereka ya tumbuh lokal, mungkin bersahabat dengan penguasa lokal, lalu kemudian mereka melakukan kegiatan usaha, indilalah ya daerahnya kaya, ya sudah bisa kemudian berbargain dengan pengusaha-pengusaha yang sudah eksis di Jakarta ini. Jadi sebetulnya ya yang kita khawatirkan itu, yang saya sebenarnya khawatirkan itu adalah jangan-jangan kita ini sedang menciptakan satu tunnel yang menyebabkan pelaku ekonomi potensial itu tidak memiliki akses kepada sumber daya ekonomi yang seharusnya mereka juga bisa dapatkan begitu. Terutama pelaku ekonomi lokal gitu ya. Karena kalau ngelihat struktur di dalam Omnibus Law ini, terutama yang berkaitan, saya bicara tata ruangnya dulu lah, karena tata ruang ini yang saya baca agak detail ya di awal-awal itu, dan tidak banyak mengalami perubahan. Saya lihat dari beberapa versi yang kita terima itu tidak terlalu banyak mengalami perubahan. Itu kan bisa kita bayangkan ya, bagaimana nanti akan ada konflik ruang antara pengusaha lokal dan pengusaha
Jakarta. Karena pengusaha lokal ini kalau dia cuma dapat mandat dari pemerintah daerah, itu bisa didiskualifikasi oleh pemerintah pusat dengan gampang sekali, hanya dengan menelpon 1-2 orang menteri, melakukan lobby, selesai barang itu. Nah, esensi dalam persaingan bisnis semacam ini yang menyebabkan posisi pelaku usaha lokal itu tidak disadvantage begitu ya. Ada hubungan yang asimetrik di dalam kesempatan ini, itu yang saya kira perlu dimitigasi di dalam PP. Jadi kewajiban menurut saya sekarang pemerintah daerah itu, kalau mereka peduli kepada kekuatan, percaya bahwa daerahnya juga memiliki kemampuan untuk tumbuh sebagai pemain di dalam kue besar ekonomi nasional, yaitu dia mesti bicara banyak di peraturan pemerintah ini. Bagaimana memitigasi kepentingan pengusaha lokal ketika bargain itu dengan kepentingan pengusaha nasional, apalagi kalau sudah menyertakan investor besar yang biasanya juga didukung oleh orang-orang yang berada di sekitar kekuasaan. Dan ini kan yang terjadi, tersisa di mana-mana, yang sekarang ini banyak diadvokasi oleh teman-teman aktivis LSM itu kan mereka yang tersisihkan ini begitu loh, mengalami proses marginalisasi karena dalam prosesnya itu ada asymmetric bargaining position gitu di dalam hubungan bisnis antara pemerintah, antara pelaku lokal dan pelaku nasional. Jadi itu yang saya khawatirkan sebetulnya. Lalu sebagai pengusaha, sebenarnya dari perspektif pengusaha ya, seperti apakah saya diuntungkan oleh situasi seperti ini? Sebetulnya kelihatan dalam jangka pendek sepertinya iya. Tapi kalau Anda bicara sebagai ekonomi, sebagai satu skala yang besar ya, apalagi kalau kita bicara sebagai ekonomi, digitalisasi ekonomi, kita memiliki kepentingan sebenarnya dalam jangka panjang itu mempertahankan momentum. Ya, Anda bisa bayangkan kalau di daerah-daerah itu kelas menengahnya kuat, ya, dan terus-menerus mengalami proses secara simultan itu mengalami perkembangan ya. Tidak usah eksponensial, tapi linear saja pertumbuhan dari kelompok-kelompok kelas menengah dan kemudian berkembang menjadi menengah yang mapan itu. Menengah mapan itu kan kira-kira menurut pengertian World Bank itu $5 sehari ya penghasilannya. Itu dianggap sudah masuk ke dalam ekonomi yang kelas menengah yang tidak rentan gitu ya. Keluar dari poverty lain yang tidak rentan lagi untuk jatuh ke bawah. Itu kita sekarang di Indonesia 56 juta. Jadi itu kan big market ya. Kalau saya kan kebetulan banyak di bisnis main di digital ya. Jadi kalau kita melihat dalam horizon yang lebih panjang, maka penguatan ekonomi lokal itu menjadi penting karena sebenarnya kita sedang menciptakan satu market ekonomi yang betul-betul solid. Dan kontributor utama dari market ekonomi itu adalah desentralisasi. Itu loh. Dia menciptakan pasar gitu ya. Dia menciptakan pasar. Ya, ciptakan pasar itu desentralisasi. Anda tidak bisa lagi, kan sentralisasi ekonomi itu kan pikiran komunis. Pikiran sosialis. Jangan komunis lah, nanti dituduh macam-macam kita ini kan. Komunis ini isu politik lah, itu urusan lain. Itu kan pikiran dari sosialisme ekonomi. Ya, sentralisasi ini. Desentralisasi tidak berarti kapitalisme ya, tetapi desentralisasi itu adalah pemberian kesempatan kepada semua orang di daerah itu untuk berinteraksi kepada pemerintah lokalnya dalam perspektif ekonomi. Saya misalnya, sekarang saya ini mau pulang kampung, saya mau tanam kopi ya, karena saya lihat ini industri kopi di masa mendatang akan hilang karena ada climate change macam-macam dari studi. Saya pulang ke kampung saya di Sulawesi sana itu, saya bebaskan lahan macam-macam. Lah kalau saya cuma mau buka 1.000 hektar, 2.000 hektar, terus saya harus berurusan negosiasi habis-habisan di Jakarta untuk urusan 2.000 hektar ini buat apa begitu loh? Padahal cukup saya pulang ke sana, rumah bupatinya di samping rumah saya ngobrol sama mereka jadi itu kebon. Yeah. Jadi simplifikasi itu tidak bermakna bahwa sentralisasi, ini yang saya khawatirkan sebetulnya. Jadi ada nada bahwa kalau terjadi sentralisasi maka simplifikasi juga terjadi. Pada kenyataannya dari perspektif ekonomi biasanya sentralisasi itu identik dengan birokrasi baru. Dan itu sudah terbukti di Soviet dulu itu ya, di zaman Soviet kuasa itu mereka melakukan sentralisasi terpusat pada perekonomian. Jadi bukan cuma pada regulasi, tapi pada proses juga. Anda bisa bayangkan ya, pricing pun ditentukan. Puluhan 24 juta item yang diperdagangkan oleh rakyat itu daily dia tentukan harganya gitu loh.
Dan kita lihat dengan mudah kita lihat Uni Soviet seperti ditiup angin, hilang, gone. Hilang. Itu yang ekstrim. Lalu yang menengah kemudian mencari kombinasi kan orang lihat itu kan China. Tapi orang juga jangan lupa bahwa China itu politiknya saja yang sentralisasi, tapi kegiatan bisnisnya nggak mengalami proses desentralisasi luar biasa. Bahkan liberalisasi. Ya, kota-kota mandiri sekali. Mereka dalam menentukan kebijakan dan sebagainya. Walaupun ada desain kebijakan nasional yang dikendalikan secara terpusat itu. Tapi oke lah, itu kan satu model ya. Sekarang di Indonesia ini kita sudah menikmati efek dari desentralisasi, menikmati efek dalam, kalau saya mau rubah dalam dari bahasa menjadi bahasa ekonomi, kita sudah menikmati efek deoligopolisasi perekonomian itu. Gitu loh. Karena zaman Orde Baru dulu oligopolisasi itu terjadi, orang dan konglomerasi. Ya, konglomerasi ini kan muncul dari oligopoli zaman dahulu. Jadi tepung ini hanya boleh 2 orang, mobil hanya boleh 3 orang. Nah, sekarang kan karena mengalami proses deoligopolisasi itu, maka tidak bisa lagi. Dulu tambang tidak bisa dilakukan kalau orang tidak tinggal di Jakarta dan dekat dengan istana. Tapi setelah ada otonomi daerah, level tambang berubah begitu ya. Ada tambang besar, ada tambang kecil. Nah, sekarang ada konsolidasi di sektor sumber daya alam ini. Yang besar-besar mau hidup, tapi yang kecil-kecilnya pelan-pelan sudah mulai mati begitu. Di tahun 2005-2006 kita masih ketemu pengusaha batu bara yang memproduksi 30.000-40.000 ton. Yeah. Dalam perjalanan ini dimatikan, ini mati secara perlahan-lahan. Ada yang mati secara bisnis, ada yang mati karena regulasi yang masih diperketat. Nah, ini kan semua pengalaman-pengalaman kita yang menunjukkan bahwa kelihatannya itu bisa memperbaiki dalam jangka pendek, tetapi sebenarnya kita punya sistem perekonomian atau sistem perdagangan itu mengalami proses mengkeropos dari dalam begitu ya. Oke. Jadi kayak begitulah kira-kira Pak Isan. Oke. Mau untuk menutup sesi ini Pak Jo, kenapa orang cepat sekali memusat? Kenapa orang cepat sekali jadi pusat? Padahal semua kita sebenarnya orang daerah. Dan kalau kita lihat tokoh-tokoh yang besar di panggung dunia awalnya adalah tokoh-tokoh daerah, orang seperti Gorbachev, orang seperti Xi Jinping, bahkan dia adalah dulu pemimpin di daerah, Pak Jokowi sendiri pemimpin daerah, dan teman-temannya Pak Andi di parlemen juga ya tentu didukung daerah. Kenapa begitu sampai di Jakarta mereka agak sulit membayangkan bahwa membawa kepentingan daerahnya, Pak Jo? Ya, begini Bung Ican ya. Memang kan kalau kita beri otonomi daerah, maka hidup demokrasi lokal, lalu lahirlah kepemimpinan politik lokal yang bisa menjadi dasar untuk kepemimpinan politik di nasional ya, kepemimpinan pemerintahan bahkan. Nah, itu sudah kita praktekkan, kita berhasil kan dengan beberapa tokoh dari wali kota, Pak Jokowi misalnya jadi gubernur di DKI dan jadi presiden. Pertanyaannya adalah ketika mereka jadi kepala pemerintahan daerah dengan menjadi kepala pemerintahan pusat yang namanya presiden, perspektifnya kan jadi beda Bang Ican. Ya. Jadi lalu kepentingannya lebih banyak melihat dari kacamata kepentingan national interest lah gitu. Yang lokal interest. Nah ini yang harusnya sih sebetulnya juga karena ada pengalaman-pengalaman di tingkat lokal itu harus mewarnai pengambilan kebijakan ketika dia jadi pemimpin di pemerintah pusat. Nah ini yang nggak terjadi juga di model kita. Kita kan berharap Pak Jokowi sebagai orang yang pernah kerja atau terlibat mengurus daerah lebih memberi atau lebih pro otonomi daerah gitu kan. Saya kira bukan hanya Pak Jokowi kan, di kabinetnya, di koalisi partai koalisinya kan juga semua orang daerah itu Pak Jo. Tambah ya plus juga. Tapi itu tadi saya ingin menjelaskan dilihat dari segi kepentingannya yang sudah beda dalam melihat dari kepentingan nasional. Nah, tapi saya ingin tambahin sedikit Bung Ican tadi itu. Oke, setengah menit kita mau break. Ya Mas Andi tadi, kalau saya baca undang-undang CK ini, dia tidak menarik kewenangan-kewenangan ke pusat, tetapi dalam hal kewenangan itu diberi NSPK, norma standar pedoman kriteria, dituangkan dalam bentuk PP, dituangkan dalam bentuk Perpres, dan dalam bentuk permen-permen. Nah, kemudian itu yang harus ditaati oleh daerah ketika menjalankan urusan pemerintahan. The devil's in details. Nah, itu dia. Jadi itu maksud saya
tidak serta-merta ditarik ke Jakarta, tanda tangan izin itu, tetap ada bupati, pada wali kota, atau pada gubernur, tapi in case mereka tidak mengikuti NSPK, maka baru ditarik. Itu yang kita dengar cerita di dalam undang-undang itu, normanya diatur seperti itu. Masalahnya memang PP-nya itu kan belum ada. Nah, nanti kita coba, saya sarankan kepada orang Pemda, gubernur, bupati, wali kota, harus ikut terlibat dalam, diajaklah untuk bisa merumuskan PP, merumuskan permen dan perpres itu, supaya kepentingan daerah bisa dimunculkan di sana. Baik, kita istirahat untuk sesi terakhir, di mana nanti para pembicara akan memberikan semacam garis besar apa yang sudah disampaikan sejak jam 9 sampai jam 11 ini. Kita istirahat dulu sejenak. Smart Listener, tetaplah bersama kami dalam Perspektif Indonesia. Inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Smart Listener, kembali Anda ikuti Perspektif Indonesia. Inspirasi bagi kemajuan Indonesia. Untuk menyelesaikan diskusi kita, sesi terakhir disediakan untuk para narasumber memberikan titik tekan atau garis besar apa yang sudah disampaikan sejak tadi. Kepada Pak Jo, Pak Jilan, dan Pak Nirahpas sejak jam 9, Ibu Siti Zuhroh sejak jam 10. Buat teman-teman jurnalis, teman-teman peneliti, sini ada juga politisi, pengusaha yang hadir di pertemuan aplikasi pertemuan Zoom, terima kasih sudah bersama-sama sampai sekarang. Juga kepada yang menyimak kita di berbagai jaringan radio, baik itu Smart Listeners maupun sahabat Sonora, serta yang ada di YouTube atau yang mendengarkan kita di audio streaming radiosmartfm.com lewat gawai masing-masing. Saya ingin mulai lady first. Saya ingin dari Ibu Siti Zuhroh memberikan apa yang merupakan hal penting menurut beliau untuk menutup diskusi kita. Waktu kita ada sekitar 10 sampai 12 menit, jadi masing-masing narasumber punya 3 menit, silakan. Ya, terima kasih Bang Ijan. Menurut hemat saya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sama-sama mengemban kepentingan nasional dan tujuan nasional, yaitu tidak lain tidak bukan untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat atau rakyat. Oleh karena itu, memang perlu ada pola relasi yang sinergis, perlu ada pola relasi pusat daerah yang harmonis, ya, untuk mengeksekusi program-program yang sangat tentunya bermanfaat untuk rakyat atau untuk masyarakat lokal. Itu yang kita harapkan. Dan untuk melaksanakan hal yang sifatnya berpadu tadi itu, perlu ada satu perspektif yang sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menerjemahkan makna desentralisasi dan otonomi daerah itu. Sehingga baik daerah maupun pemerintah pusat tidak jalan masing-masing. Ini yang menimbulkan silang sengkarut ketika ada permasalahan yang sangat genting, gitu ya, krusial, lalu meresponnya beda-beda, gitu. Dan yang terbaca oleh publik, oleh masyarakat adalah adanya, gitu ya, saling-saling yang tentunya bernuansa sangat politis itu. Padahal dalam keadaan seperti era disrupsi saat ini, kita butuhkan adalah sinergi, koordinasi, gitu ya, pembinaan, pengawasan terhadap daerah khususnya, atau antar jenjang pemerintahan daerah itu betul-betul memadai, ya, dalam keadaan disrupsi seperti ini. Terutama karena adanya dampak-dampak dari COVID-19 yang dahsyat itu, yang mengharuskan, ya, kita semua, dan tentu dalam era otonomi daerah ini yang kita harapkan adalah bagaimana pola relasi pusat daerah itu bisa mewujud dalam satu implementasi, gitu ya, yang sinergis tadi itu dalam program-program. Daerah tidak perlu resisten, gitu, terhadap kebijakan pusat, atau bahkan
melakukan demo-demo kepada kebijakan pusat. Sebaliknya pemerintah pusat juga tidak perlu membuat satu quote-unquote yang represif ya, peraturan yang represif atau mungkin satu peringatan yang represif pada daerah. Jadi pola relasi tadi itu yang harus dibenahi. Menurut saya tadi itu memang kuncinya di koordinasi, pembinaan dan pengawasan yang tentu memadai, dan tentu terakhir adalah perlunya komitmen politik ya, dan penegakan hukum ya, agar tadi itu membangun Indonesia dari daerah melalui desentralisasi dan otonomi daerah itu bisa diwujudkan secara konkret. Terima kasih. Profesor Joharmansyah Johan. Ya, saya ada 3 saran saya ya. Yang pertama itu segera sosialisasikan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini ya, supaya daerah tidak bingung. Yang kedua saran saya adalah kalau mau ditarik kewenangannya daerah, nanti kalau andai kata daerah itu tidak mengerjakan sesuai NSPK, maka harus ada penguatan kapasitas daerah dulu, capacity building harus dibantu oleh pusat. Yang ketiga saran saya Bang Ican, kalau nanti kewenangan itu ditarik, andai kata ada kehilangan pendapatan daerah misalnya untuk PAD-nya, maka pusat harus memberi insentif untuk mengganti kehilangan PAD itu. Jangan sampai seperti Bang Jilal bilang makin nggak punya duit itu daerah ya kan, nanti nyari duit di luar jalur gitu yang Nah, yang terakhir saran saya kepada teman-teman bupati, wali kota, gubernur, DPRD dan sebagainya, saya sarankan ayo perkuat kapasitas kelembagaan kita, terutama dalam pelayanan perizinan berusaha, SDM-nya yang jago IT juga harus digandakan, kemudian bangunlah DGS itu, digitalisasi governance system untuk pelayanan perizinan berusaha itu, supaya jangan nanti diambil alih kewenangan kita oleh pemerintah pusat. Saya kira itu jadi meninggikan mutu teknokratisme ya. Itu dia daerah. Jadi supaya jangan dia pusat ini menganggap dia hebat aja ya kan. Daerah juga bisa bilang saya juga hebat. Sebetulnya kan satu poin bagus sekali dari Pak tadi itu adalah membangun smart district atau smart city dan turun sampai ke smart village gitu ya. Nah ini yang distrik juga kabupaten. Kalau butuh konsultan bisa hubungi Pak Andi Rahman dan Pak Jilal lewat saya tentunya. Ya, Pak Jilal Mardani, mangga. Terima kasih. Jadi sebetulnya memang dasar utama dari Omnibus Law ini di tata ruang, Bung Ican ya. Ya. Karena di dalam ruang itu, ruang kita ini sebetulnya terbatas, Bung. Jadi tidak pernah nambah, kurang iya. Ya, kurang iya. Jadi kalau misalnya pemanasan global itu malah ruangnya makin kecil gitu. Ya. Nah, di dalam ruang ini ada 2, satu alam, satu manusia. Ya. Nah, kita bisa melihatnya sebagai potensi, juga kita bisa melihatnya sebagai masalah. Nah, inilah yang diturunkan semua di dalam Omnibus Law itu. Nah, seharusnya yang kita bisa lihat di sini atau yang perlu dipikirkan lebih jauh itu adalah masing-masing itu punya hak dan kewajiban, Bung Ican. Ya. Ya, jadi jangan hak dan kewajiban itu haknya hanya ada di pusat, kewajibannya hanya di daerah, gitu ya. Atau haknya ada pada manusianya, kewajibannya tidak diserahkan kepada alamnya, gitu. Nah, saya kira kalau misalnya dilihat dari perspektif yang lebih luas seperti itu, sekarang teknologi sudah memberikan kemudahan yang luar biasa. Tadi sudah disebutkan ada smart city, smart ini dan sebagainya. Dan saya kira dalam tata ruang itu pun sudah bisa dilakukan smart tata ruang gitu ya. Kalau saya nggak salah itu di ATR sekarang lagi giat-giatnya mereka memikirkan apa yang disebut dengan real time tata ruang. Gitu. Tetapi yang menjadi persoalan di sini, jika pendekatannya dilakukan berdasarkan kekuasaan atau sangat bergantung kepada manusia, jadi artinya pejabat-pejabatnya dan sebagainya, maka persoalan baru akan muncul. Nah, sementara teknologi sudah memberikan kesempatan kepada kita, mesin yang bekerja, gitu ya, sehingga manusianya berada di atas mesinnya. Ya. Nah, ini
seperti tadi NSPK tadi harusnya bisa diterjemahkan semuanya dalam mesin ya, dalam bahasa mesin ya, istilahnya machine learning ya, atau artificial intelligence dan sebagainya. Nah, saya kira itu yang paling penting. Jadi dalam ruang ini ada alam dan ada manusia. Di situ hadir pemerintah untuk mengurusnya. Dan cobalah kita berpikir adil mulai dari diri kita masing-masing tentang hak dan kewajiban setiap bagiannya. Baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, alamnya maupun manusianya. Karena kita tahu juga masalah kerusakan alam ini luar biasa, pelan-pelan, dan ini bisa memunahkan kita justru kalau kita nggak. Dan kalau alam membalas, jangan menyesal gitu ya. Jangan menyesal. Kira-kira itu, Bung. Itu bisa diterjemahkan semua. Kalau lebih konkret sedikit lagi, itu bisa diterjemahkan semua dari pengaturan atau kebijakan perpajakan ataupun PNBP tadi. Ya, itu saya kira ujungnya semuanya akan ke sana, ya, ke ekonomi. Terima kasih. Itu margin ya. Margin itu. Last but not least, Pak Andi Rahmat. Pak Andi, suara belum keluar. Ya. Oke. Saya mau mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh Bung Ican tadi ya. The devil is in the detail. Jadi saya kira memang ada kesempatan bagi pihak-pihak ini ya, bukan cuma pemerintah daerah tapi pengusaha lokal juga mesti terlibat ya. Memperbaiki atau memasukkan aspirasinya di dalam peraturan turunan pemerintah. Apalagi Presiden kan mengatakan tidak boleh banyak peraturan pemerintahnya. Artinya ini kan membutuhkan satu memeras-meras peraturan yang begitu banyak, itu kan bukan pekerjaan mudah ya. Tetapi saya kira kalau dimanfaatkan oleh teman-teman pengusaha lokal ya dan juga pemerintah daerah, mungkin itu bisa lebih. Jadi saya menghargai misalnya inisiatif dari Wali Kota Bogor mengumpulkan bupati-bupati dan wali kota itu untuk mendiskusikan bagaimana mereka mengambil posisi terhadap peraturan-peraturan turunan ini. Yang kedua, sampai kita lihat betul undang-undangnya dengan baik ya, kita cuma mengimbau saja. Sampai sudah ada satu versi ya, versi tunggal ya. Ya versinya ini kan masih berubah-ubah sampai ditandatangan Presiden 30 hari. Iya. Kita belum tahu ini mana versi asli ya. Yang kita baca jangan-jangan versi hoax kan direpot juga kita. Yeah. Yang kedua itu maka saya tetap beranggapan bahwa ada nuansa pelembagaan oligopolisme dalam undang-undang ini yang saya baca ya begitu. Pelembagaan oligopolisme dalam praktek perekonomian yang menurut saya itu akan sangat distortif. Dan karena itu untuk mengatasinya maka karena undang-undangnya sudah disahkan dan kita tidak tahu nanti apa kejadiannya, nanti urusan Mahkamah Konstitusi bagaimana itu kan urusan pihak-pihak yang berperkara saya kira ya. Tapi kita bicarakan bahwa ini undang-undang sudah ada, maka pemerintah pusat memang terutama mereka yang sedang menyusun peraturan pemerintah ini juga perlu kita wanti-wanti agar supaya peraturan pelaksanaannya itu betul-betul tidak memunculkan wujud asli dari bahaya dari potensi penciptaan oligopolisme di dalam praktek perekonomian yang diciptakan oleh Undang-Undang Omnibus Law ini. Lalu yang ketiga itu adalah soal bagaimana hubungan di antara pusat dan daerah itu dilembagakan dalam bentuk kepercayaan ya, confidence. Jadi sekalipun undang-undang ini kalau tadi Pak Profesor sudah sudah mengevaluasi apa yang disampaikan, sudah mengkoreksi, dan saya kira itu kalau begitu adanya seperti yang disampaikan oleh Pak Profesor tadi bahwa sebetulnya hanya pada soal pengaturan teknis saja, tetapi kewenangan tetap ada pada daerah, maka memang porsinya juga mesti kita tegaskan gitu ya, bahwa kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh daerah itu yang sudah dimandatkan oleh konstitusi kita untuk diberikan kepada mereka dan dalam prakteknya juga memberikan buah yang baik bagi perekonomian, itu tetap dipertahankan begitu ya. Porsinya ini mesti kita pertahankan sedemikian rupa sehingga ekonomi betul-betul tumbuh. Yang pernah saya pertanyakan kepada satu pihak itu dalam satu diskusi, saya bilang di Amerika itu yang federal itu ekonominya bagus sekali dan inisiatif lokalnya dahsyat betul, dan pemerintah pusatnya tidak bisa campur tangan kepada urusan-urusan mereka itu.
Ini saya bicara persoalan ekonomi ya, bukan bicara soal federalisme atau unitarisme apa macam-macam itu. Tapi kita bicara ekonomi, itu kan sudah wujud asli bahwa kalau Anda percaya kepada orang, dan memang dalam prinsip ekonomi itu yang paling penting itu adalah subject kepada pelakunya begitu. Makin Anda berikan kebebasan kepada pelaku untuk mengekspresikan aspirasi ekonominya, makin besar dia punya potensi gitu ya. Jangan seperti kata Pak Jilal tadi, dipegang buntutnya gitu ya. Ya itulah yang ekonomi semacam ini yang buntut enak dibikin sop. Yang penting itu kan kita ciptakan pengaturan yang sesuai sehingga misalnya keseimbangan ekonomi, ketidakadilan ekonomi itu bisa kita jaga. Dan itu yang makanya saya sebutkan tadi, oligopolisme ekonomi ini harus kita waspadai di dalam undang-undang ini, jangan sampai terjadi. Nah, yang terakhir itu tadi saya katakan bahwa pemerintah daerah di dalam PP nanti tetap dalam posisi dipercaya sebagai mitra yang paling penting dan dipercaya sebagai ujung tombak dari dari pelaksanaan percepatan pembangunan ekonomi nasional ini. Baik. Perbaikan iklim investasi ekonomi itu berhubungan erat dengan kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah daerah di dalam menciptakan menciptakan lingkungan perekonomian yang sehat itu. Baik. Jadi jangan dibaca terbalik, ya. Ya. Dan nampaknya demikian, kalau daerah sering dikasih latihan kan dia pasti jadi terampil gitu ya. Ya, nggak dilatih pun selama ini kan kurang-kurang dilatih itu. Bakat alam. Banyak betul yang bagus-bagus. Bakat alam gitu ya. Ya coba begini Pak Ican ya. Kita kalau datang ke dulu ini ya, di antara tahun 2006, 2007 sampai kira-kira tahun 2016 kemarin itu. Kalau kita ke pusat-pusat belanja itu kan kita bangga betul lihat pengusaha-pengusaha lokal itu yang datang belanja begitu ya ke Jakarta, mereka enjoy, punya uang begitu. Senang kita. Tapi akhir-akhir ini makin lama makin hilang. Baik. Gitu loh. Oke, Pak Andi Rahmat, terima kasih banyak, pesannya kita sudah terima, dan juga terima kasih Pak Jilal Mardani, Profesor Joharmansyah Johan, Profesor Siti Zuhro, yang sudah berbagi perspektif. Dan perspektif Indonesia ini bukan perspektif daerah. Kita tidak sedang membela daerah, juga bukan perspektif pusat. Kita tidak sedang juga mencelakai pusat. Perspektif Indonesia adalah gabungan dari keduanya. Nah, memang gampang diucapkan. Menggabung dua soal ini, jangankan negosiasi pusat daerah, negosiasi kita dengan anak atau suami istri kadang-kadang tidak gampang juga. That's politics. Politik tidak sepasti ilmu pasti, begitu kata teman-teman di perguruan tinggi seperti Prof. Jo dan Prof. Siti Zuhro. Pak Jilal, Pak Andi Rahmat, terima kasih banyak. Teman-teman yang hadir di aplikasi pertemuan Zoom, yang mendengarkan kita di jaringan radio Smart FM dan juga Sonora, juga di YouTube. Jaga kesehatan, tetap pakai masker, jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Telah Anda simak Perspektif Indonesia.